Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron dari kelas 4E Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, pertama-tama konsep dasar evaluasi secara harfiah adalah evaluasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu evaluation. Dalam bahasa Arab al-takdir, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Akar katanya adalah value. Dalam bahasa Arab al-qimah, dalam bahasa Indonesia berarti nilai. Pengukuran dalam bahasa Inggris dikenal dengan measurement, dan dalam bahasa Arab adalah muqayasah. Dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu atau mengukur pada hakikatnya, membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran tertentu. Adapun penilaian mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, dan sebagainya. Adapun evaluasi adalah mencakup dua kegiatan yang dikemukakan, yakni pengukuran dan penilaian. Satu hal yang mencirikan evaluasi bahwa proses ini diakhiri dengan pengambilan keputusan. Keputusan ini berkenaan dengan keberhargaan dan manfaat dari evaluan. Evaluasi lebih luas lingkupnya daripada penilaian, sedangkan penilaian lebih terfokus pada aspek tertentu saja yang merupakan bagian dari ruang lingkup tersebut. Jika hal yang dinilai adalah sistem pembelajaran, maka ruang lingkupnya adalah semua komponen pembelajaran, dan istilah tepat untuk menilai sistem pembelajaran adalah evaluasi, bukan penilaian. Jika hal yang ingin dinilai satu atau beberapa orang atau beberapa bagian atau komponen pembelajaran, misalnya hasil belajar, istilah yang tepat digunakan adalah penilaian, bukan evaluasi. Jadi itu perbedaannya. Di sisi lain ada juga istilah pengukuran. Jika evaluasi dan penilaian bersifat kualitatif, maka pengukuran bersifat kuantitatif atau skor atau angka yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat ukur. Kemudian, evaluasi merupakan aspek penting dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Evaluasi dapat membantu guru untuk mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan, serta mengetahui efektivitas metode pengajaran yang kita gunakan. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa hal terkait evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama itu ada tujuan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Terus ada mengetahui kekuatan dan kelemahan proses pembelajaran. Yang ketiga, memperoleh umpan balik untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian ada juga jenis-jenis evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Di antaranya yaitu ada evaluasi formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada evaluasi sumatif yang dilakukan pada akhir pembelajaran atau akhir semester. Kemudian ada juga evaluasi diagnostik atau untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa. Dan selanjutnya ada teknik evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Di antara tekniknya yaitu ada tes tertulis seperti pilihan ganda atau esai dan yang lainnya. Kemudian ada tes lisan, tanya jawab, dan presentasi. Kemudian ada penugasan proyek, dan ada juga observasi atau pengamatan terhadap sikap dan perilaku siswa.
Dan juga di dalam evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam ada aspek yang dievaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama ada pengetahuan atau kognitif tentang konsep, dalil, dan teori dalam agama Islam. Kemudian ada juga keterampilan psikomotorik dalam praktik ibadah dan dalam amalan agama. Kemudian ada juga sikap atau afektif seperti akhlak, moral, dan perilaku sehari-hari. Dan di dalam evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam juga ada analisis hasil evaluasi. Jadi kita mengolah dan menganalisis data evaluasi, kemudian menginterpretasikan hasil evaluasi, dan juga memberikan umpan balik kepada siswa dan memperbaiki proses pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi. Jadi evaluasi yang dilakukan secara berkala dan objektif dapat membantu guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama Islam serta membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.